Tapi kalau saran dari saya sih ya, mending Pak Lurah datengin ke kuburan si Jalil. Takutnya ada yang mau disampaikan sama dia. Waduh Pak, yang bener aja Pak. Ya bener atuh. Soalnya kan di sini cuma Bapak doang yang disamperin secara langsung. Warga yang lain mah enggak tuh. Dia datangnya cuma ke musola. Walah, ya bener juga tuh Pak Lurah. Aduh, tapi saya takut Pak. Yuk antar saya yuk. Saya juga takut sama Pak Rungkad aja. Bapak tenang aja, tenang ya. Nanti saya bantu temenin ke kuburannya ya. Oh, gitu Pak Rungkad. Oke. Kalau gitu, makasih ya. Kalau emang mau nganter saya ke kuburan. Bisa gua duitin nih. Sebenarnya gue males banget kesini. Tapi ya gimana? Pak Lurah karena udah panik duluan. Katanya si Jalil nongol di jendela rumahnya semalam. Jadi sekarang gue harus pura-pura jadi pahlawan lagi. Ya demi menjaga reputasi RT paling berani ngusir jin di kampung ini. Langkah gue makin berat. Batu nisan udah mulai kelihatan satu-satu. Sebagian miring, ada juga yang hampir ketutup rumput liar. Udara makin dingin. Tapi entah kenapa tengkuk gue malah mulai panas. Gue bisa ngerasain tatapan aneh dari arah belakang. Tapi setiap nengok kosong. Di depan ada satu makam yang tanahnya kelihatan masih agak baru. Batu nisannya agak retak dan di atasnya ada sisa bunga yang udah kering semua. Tulisan di nisannya samar. Tapi gue tau pasti itu makam Jalil. Entah kenapa suasana langsung berubah. Angin berhenti. Suara jangkrik lenyap. Udara jadi berat banget, kayak ada yang nahan nafas bareng-bareng. Gue berdiri di situ, bengong beberapa detik, ngerasa ada yang aneh. Dan tiba-tiba, pelan banget, kayak ada yang manggil nama gue dari arah belakang. Suaranya serak, pelan, tapi jelas banget. Rungkad. Seketika bulu kuduk gue berdiri semua. Sen terjatuh, dan gue cuma bisa berdiri diam, pura-pura berani. Padahal jantung udah mau copot. Suaranya makin jelas. Pelan, berat, tapi kedengeran banget di antara sunyi malam. Rungkad. Gue diam. Gak berani nengok. Kalau film horor sih, ini biasanya momen dimana penonton teriak, "Jangan nengok bego." Tapi ya namanya juga manusia. Rasa penasaran tuh emang penyakit. Akhirnya gue pelan-pelan nengok ke belakang. Kosong, gak ada siapa-siapa. Cuma daun kering yang melayang jatuh di kaki. Tapi entah kenapa, kayak ada bayangan lewat. Cepat banget. Di antara nisan. Pak Lurah udah gemeteran. Tangannya nyangkut di lengan gue kayak anak kecil takut disuntik. Tapi gue tetap pura-pura tenang. Gaya harus dijaga dong. Masa RT kalah sama Lurah? Gua ngelangkah pelan ke depan. Setiap langkah rasanya kayak injak dada sendiri. Berat, tegang, tapi gak boleh mundur. Sampai akhirnya gua berdiri pas di depan makam Jalil. Batu nisannya mulai getar halus. Kayak ada angin kecil yang cuma nyentuh satu titik itu aja. Terus dari balik tanah muncul suara lirih. Kayak bisikan tapi pelan banget. Suaranya kayak orang yang lagi nahan nangis. Gua sempat mikir, jangan-jangan ini cuma halusinasi. Tapi tiba-tiba dari bawah tanah kedengaran suara ketukan. 3 kali. Pelan tapi jelas banget. Tok, tok, tok. Pak Lurah langsung mundur 2 langkah. Gue juga hampir ikut, tapi gengsi. Tiba-tiba dari celah tanah itu muncul asap tipis. Warnanya abu-abu kehitaman, berputar pelan, terus ngumpul jadi satu bentuk samar. Bentuknya makin jelas. Rambut acak-acakan, wajah pucat, dan ya Tuhan, itu Jalil. Tapi bukan Jalil yang gua kenal. Matanya kosong, mulutnya sedikit terbuka, kayak mau ngomong tapi suaranya serak. Dia ngeliatin gua lama banget. Udara di sekitar jadi dingin banget. Bahkan napas gua sampai keluar asap. Terus tiba-tiba dia senyum. Senyum yang aneh. Pelan tapi ngeri. Dan dari jauh terdengar azan. Tapi nadanya beda. Berat, lambat. Suara yang sama kayak waktu pertama kali Jin Jalil muncul di musola. Senyum itu
Aneh banget. Bukan senyum bahagia, tapi kayak senyum orang yang tahu sesuatu. Sesuatu yang gua belum tahu. Gua mundur setengah langkah, tapi kaki berasa berat kayak ditahan dari bawah. Asap di sekitar makam makin tebal. Udara jadi bau, kayak campuran tanah basah sama dupa yang kebakar setengah. Pak Lurah udah diam total. Gak ada suara, gak ada gerakan. Cuma matanya melotot ke arah sosok itu. Dan Jalil, atau entah apa itu, mulai ngangkat tangannya pelan-pelan. Tangannya kotor, penuh tanah, tapi gerakannya lembut kayak orang manggil. Terus dari bibirnya keluar suara serak yang pelan banget. Sampai bulu kuduk gue berdiri semua. Bukan aku. Suaranya lirih, retak. Gua ngerasa jantung gua berhenti sepersekian detik. Dia ngulang lagi, sedikit lebih keras. Bukan aku, Rungkat. Bukan aku di musola itu. Gua nahan napas. Sekarang gua tahu, ini bukan sekedar penampakan biasa. Jalil beneran mau ngomong sesuatu. Tapi sebelum gua bisa buka mulut, tanah di sekitarnya mendadak bergerak sendiri. Kayak ada sesuatu di bawah yang pengen keluar juga. Tanahnya naik turun pelan-pelan. Terus suara azan yang tadi terdengar makin keras. Tapi kali ini bukan dari jauh. Suaranya datang dari bawah tanah. Gue panik, tapi tubuh gue gak bisa digerakin. Pak Lurah udah jatuh duduk, ngerangkul kaki gue kayak bocah ketakutan. Asap makin tebel dan sosok Jalil mulai pudar. Cuma sempet denger satu kalimat terakhir dari dia sebelum hilang sepenuhnya. Yang di rumahmu bukan aku, Rungkat. Setelah itu semuanya senyap. Angin mati, senter padam, gelap total. Dan di tengah gelap itu gue baru sadar. Ada suara napas lain, deket banget. Bukan napas gua, bukan napas Pak Lurah. Tapi dari belakang. Pelan, berat, dan basah. Suara napas itu makin jelas. Pelan, tapi berat banget. Kayak suara orang baru bangun dari tidur panjang, tapi tidur di bawah tanah. Gue gak berani nengok. Demi apapun, kali ini gue ngerasa kalau gue muter badan sedikit aja bisa langsung nyesel seumur hidup. Tapi rasa penasaran selalu lebih kuat dari logika. Akhirnya gue beranikan diri. Pelan-pelan gue noleh ke belakang. Gelap. Tapi dari balik kegelapan itu, ada 2 titik kecil merah samar. Kayak bara rokok yang baru ditiup. Dan pas gue fokusin mata, titik itu pelan-pelan naik. Jadi sepasang mata. Mata itu ngeliatin gue, diem, tapi tajam banget. Kayak bisa nembus semua kebohongan yang pernah gue bikin. Dan di tengah dinginnya udara malam itu, gue ngerasa sesuatu mulai jalan pelan di punggung gue. Dingin, licin, kayak jari manusia. Gue langsung loncat mundur. Hampir nabrak Pak Lurah yang udah pucat tadi kertas. Begitu senter gua nyala lagi, sosok itu udah gak ada. Cuma ada bekas tapak kaki di tanah. Tapi arahnya bukan menjauh dari gua, melainkan menuju rumah gua. Gua langsung keringetan dingin. Kata-kata terakhir Jalil langsung muter di kepala gua. Yang di rumahmu bukan aku. Dan di situ gua baru sadar. Waktu si Jalil yang gua tolong itu minta tinggal di rumah gua gak pernah lihat bayangannya sama sekali. Setiap dia lewat depan kaca, bayangannya gak pernah muncul. Gua kira waktu itu cuma karena pantulan cahaya. Tapi sekarang semua jadi masuk akal. Yang di rumah gua bukan Jalil, bukan manusia, dan mungkin bukan cuma satu. Angin malam mulai kenceng lagi. Gua sama Pak Lurah langsung lari pulang tanpa ngomong sepatah kata pun. Tapi waktu udah nyampe depan rumah, pintu gua udah kebuka. Lampu teras nyala sendiri. Dan di ruang tamu, gua bisa lihat siluet seseorang lagi duduk diam di kursi. Kepalanya nunduk. Tapi pakai baju yang sama kayak Jalil waktu terakhir kali gua lihat dia.